Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya Winda Audera Sinaga, mahasiswa NARS 36 Universitas Diponegoro. Eh, benar dengan Ibu Dame ya, Bu? Ya, benar, Mbak. Benar. Nah, di sini Bu, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Hari ini agak pusing lah, Mbak. Sakit Pusing. kepala, tensinya agak sakit gitu loh. Oh, eh, terakhir kali cek tensi kapan, Bu? Kira-kira 4 hari yang lewat lah, Mbak. 4 hari yang lewat. Nah, itu tensinya berapa kemarin, Bu? 160/90, Mbak. 160/90 itu termasuk tinggi ya, Bu. Nah, ini Bu, kan sesuai dengan kontrak waktu kita sebelumnya, hari ini kita mau melakukan pertemuan untuk memberikan sedikit informasi tentang apa-apa saja sih itu hipertensi dan cara mengatasi hipertensi itu sendiri. Nah, sebelumnya mau posisinya udah nyaman nggak Bu di situ duduknya? Dah, Bu, dah. Nyaman. Waktunya kira-kira 10 sampai 15 menit ya, Bu. Ibu bersedia? Bersedia, Mbak. Iya. Nah, itu kan udah saya bagiin brosur tentang hipertensi. Sebelumnya saya mau menjelaskan tujuan saya melakukan intervensi ini adalah untuk memberikan informasi dan edukasi kepada Ibu untuk pencegahan hipertensi. Nah, hipertensi ini sendiri yaitu tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tadi tekanan darahnya sistolik Ibu 160 atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 ya, Bu. Nah, di sini hipertensi ini juga sering disebut sebagai silent killer. Jadi resiko yang tidak dapat dimodifikasi dalam faktor resiko hipertensi itu ada umur, faktor usia, jenis kelamin, riwayat keluarga. Mungkin dari riwayat keluarga ibu dahulu banyak yang menderita hipertensi. Resiko yang dapat dimodifikasi, Bu, untuk mencegah hipertensi itu sendiri, yaitu kegemukan, merokok, kurang aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam yang berlebih, dislipidemia, konsumsi alkohol berlebih, dan psikososial dan stresnya itu risiko-risiko yang dapat kita modifikasi atau kita kurangi untuk pencegahan hipertensi itu sendiri. Ibu dengar nggak suara saya di sana, Bu? Dengar, Mbak, dengar. Jelas. Untuk komplikasi hipertensi sendiri ada penyakit jantung salah satunya, terus stroke, kemudian bisa menyebabkan gagal ginjal, kemudian ada kerusakan retina, gangguan serebral otak, gangguan saraf, dan ada penyakit pembuluh darah tepi. Jadi ada penyumbatan di pembuluh darah tepi ya, Bu. Itu komplikasi yang bisa disebabkan oleh hipertensi. Dan di sini seperti yang ada di brosur juga di cara mengukur tekanan darah bisa dilihat, Ibu lihat juga, itu ini bisa dilakukan di klinik-klinik kesehatan ya, Bu. Terakhir kali cek tensinya di mana, Bu? Puskesmas? Di puskesmas, Mbak. Puskesmas ya. Jarak dari rumah ke puskesmas jauh nggak, Bu? 2 kilometer, Mbak. Oh, 2 kilometer, lumayan. Nah, selanjutnya ada pencegahan hipertensi, yaitu dengan cerdik. Itu cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Ini untuk aktivitas sehari-harinya ngapain, Bu? Kami berjualan, Mbak. Jualan. Itu banyak aktivitasnya nggak, Bu? Aktivitas fisik? Iya, lumayan lah. Iya. Selanjutnya dari para penderita hipertensi ini diharapkan untuk dapat atur pola makan dengan batasi konsumsi gula salah satunya, yaitu kurang dari 50 gram per hari atau kurang dari 4 sendok makan per hari. Kemudian batasi garam, yaitu kurang dari 1 sendok teh atau hanya 1 sendok teh per hari. Jadi saat masak itu garamnya itu ditakar, Bu, setidaknya
3 kali masak atau 2 kali masak itu garamnya hanya sejumput gitu. Itu di rumah siapa yang masak, Bu? Saya sendiri, Mbak. Oh, saya sendiri. Mungkin Ibu di sini suka makan yang asin kan? Ya, Sedikit memang lah, aja. Mbak. Makanan orang Batak itu kan masak arsi harus banyak garamnya, ikan asin gitu loh. Oh, kalau bisa itu dikurangi ya, Bu. Oh iya Mbak, udah tahu tadi. Sebenarnya garam itu rupanya untuk memicu penyakit darah tinggi. Ya, akan Iya. diusahakan Mbak. Oke. Terus Ibu suka makan makan olahan nggak, Bu? Makan makanan cepat saji? Nah, namanya di pasaran Mbak. Kadang-kadang kita nggak sempat masak, ya beli sendiri gitu loh Mbak. Itu Seringlah. juga dibatasi ya, Bu. Karena kita kan nggak tahu berapa takaran garam yang ada di makanan-makanan cepat saji itu sendiri. Mbak iya Mbak, udah tahu. Ya, batasi daging berlemak dan minyak goreng, dan makan ikan sedikitnya 3 kali per minggu, serta sering konsumsi buah-buahan dan sayuran. Oh iya Mbak. Nah, di sini saya ingin memberikan tips untuk mengontrol hipertensi. Nah, sebelumnya ada ketahui tekanan darah Anda, tekanan darah normal itu biasanya itu ada di rentang 120 sampai 80 180 120? 120 per 80. Oh iya Mbak. Terus kontrol tekanan darah Anda secara teratur. Nah, bisa 2 kali seminggu untuk cek tensi ke fasilitas kesehatan terdekat ya, Bu. Kemudian ada tekanan darah tinggi sering tanpa gejala. Jadi karena mungkin tidak ada gejala pusing atau tengkuknya sakit, tapi diharapkan Ibu bisa kontrol tekanan darahnya, bisa untuk cek rutin. Nah, kemudian ada tekanan darah yang tidak terkontrol dapat menimbulkan komplikasi-komplikasi yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Pastikan ketersediaan obat di rumah dan obat-obat penting untuk menjaga tekanan darah. Terus minum obat secara teratur bila dianjurkan oleh dokter. Dan kemudian ketahui efek samping obat yang Anda minum dan berhati-hati menggunakan obat bebas. Nah, jika Ibu mengalami hipertensi, kemudian ingin langsung aja berobat ke dokter, Bu. Jangan beli obat dari sembarang tempat karena uh, takutnya nanti obat-obatnya malah bisa menimbulkan komplikasi yang lain gitu, nggak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya ada kendalikan hipertensi dengan cara patuh, yaitu yang tadi pertama periksa kesehatan secara rutin, atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur, tetap diet dengan gizi yang seimbang. Kemudian ada upayakan aktivitas fisik dengan aman, hindari asap rokok, alkohol, dan zat-zat kardiogenik lainnya. Demikian pemaparan sedikit informasi dari saya. Apakah Ibu ingin bertanya? Ya, udah jelas tadi Mbak. Memang mau ditanya Kian bagaimana makanan apa saja penyebab tekanan darah tinggi. Tadi kan udah Mbak jelaskan, ya udah jelas. Lagi selama ini kan Mbak, kami yang makanan-makanan yang siap saji ini sering kami makan. Mulai dari sekarang udah mengerti lah Mbak, dan bagaimana cara mengatasi tekanan darah tinggi ya udah mengerti, udah jelas Mbak. Bisa disebutkan nggak, Bu, takaran berapa sendok garam per harinya? Berapa sendok teh kah, sendok makan? Sendok teh per hari. Per hari, benar. 1 sendok teh per hari ya, Bu. Nah, kemudian bisa disebutkan nggak, Bu, komplikasi apa aja yang bisa disebabkan hipertensi? Disebabkan hipertensi adalah tadi sakit ginjal, stroke, Ya. kerusakan mata, terus apa lagi? Penyakit jantung. Penyakit jantung. Ingat lagi Mbak, satu lagi nih. Tadi Kerusakan. kerusakan pada
pembuluh darah. Pembuluh darah tepi ya Bu, benar sekali. Ya. Jadi sudah Ada tuh paham. ya, Mbak. Iya. Oh, Nah, gangguan lagi, Mbak. oh iya benar. Nah, Ibu bisa menyebutkan strategi apa aja sih yang strategi untuk kontrol tekanan darah Ibu? Tadi kan ada yang patuh ya, patuh. Iya, satu tadi harus periksa ke dokter. Hmm, Tadi berhati-hati menggunakan obat-obatan. ya benar. Minum obat teratur dan sesuai dengan anjuran dokter. Ya. Obat penting untuk menjaga tekanan darah Anda. Hmm. Dan pastikan juga ketersediaan obat di rumah. Ya Bu. Mungkin bisa yang yang tadi patuh itu Bu, kendalikan hipertensi dengan patuh yang ada PaTuH-nya. Patuh. Iya Mbak. Tadi bagaimana Bu, bisa disebutkan yang kendalikan hipertensinya itu apa-apa aja? Yang pertama Bu, periksa kesehatan secara rutin dan ikuti dokter. Ya. Dan atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Dan yang ketiga, tetap diet dengan gizi seimbang. Dan keempat, upayakan aktivitas fisik dengan aman. Yang kelima, hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Ya, benar sekali Bu. Udah paham ya Bu. Nah, selain tadi diet rendah garam, tadi apa aja Bu yang pola makan yang baik, yang atur pola makan dengan mengatur apa Bu? Bisa disebutkan lagi mungkin? Mengatur pola makan tadi ya Bu. Iya. Hindari makanan yang berlemak, Iya, hindari garam yang banyak, iya benar. makanan siap saji, diperbanyak makan buah dan sayur mayur. Iya benar. Sudah baik ya Bu, tadi berarti penyampaian informasi dari saya sudah jelas semua karena Ibu bisa menyebutkan apa-apa saja diet yang tepat dan strategi kontrol serta dampak hipertensi itu sendiri dan faktor resiko yang terjadi pada hipertensi. Nah, demikian untuk pada pagi hari ini, intervensi hari ini. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa disebutkan. Jadi tadi sudah jelas ya, Bu? Sudah jelas Mbak. Nah, ini selanjutnya mungkin kita akan melakukan pemantauan ulang. Jadi nanti saya akan menghubungi Ibu lagi dan kita akan melakukan saya akan menanyakan bagaimana Ibu hari ini apakah garamnya sudah dibatasi dan saya akan memberikan kartu sedikit tanya. Wih, lupa. Wah, Rob. Terima kasih Bu untuk hari ini pada kesempatan ini dan untuk waktunya yang Ibu sempatkan dalam saya menyampaikan informasi dan edukasi. Selanjutnya mungkin saya akan memonitor ulang bagaimana diet Ibu apakah sudah tepat, terutama dalam pemantauan pengkonsumsi garam ya Bu. Nah kita akan kontrak waktu selanjutnya, mungkin kita akan lanjutkannya di grup untuk penentuan waktu kita intervensi lanjutan. Selanjutnya mungkin setelah Ibu mulai menerapkan konsumsi garam yang tepat, selanjutnya 2 hari atau 3 hari kemudian Ibu bisa melaporkan gejala hipertensinya apakah sudah berkurang pusingnya, dan bisa menyebutkan berapa tekanan darah Ibu setelah dilakukannya intervensi ini. Gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat beraktivitas, Bu.
Bu.